karena kita memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, untuk mengambil berkah dari bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan atau hari yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah terkecuali membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu, mereka semua berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak ada satupun dari nabi-nabi mereka yang berani untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam ditatangi nafsi-nafsi, Nabi Nuh ditatangi nafsi-nafsi, Nabi Ibrahim ditatangi nafsi-nafsi. Satu-satunya yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analaha, analaha, analaha. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa hadis yang membuat kita takut jangan-jangan kelak di yaumil qiyamah kita ini tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, "Thalathatun la yara wajhi yaumal qiyamah." Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 kelompok kelak di yaumil qiyamah tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bukan termasuk 3 kelompok ini. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, aqul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Siapapun yang durhaka kepada kedua orang tua, bagaimanapun dia hebatnya beribadah, bagaimanapun hebatnya ia bersedekah, semua itu enggak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dipastikan bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika naik ke mimbar, beliau mengatakan amin, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai sholat jamaah, sahabat bertanya, wahai Nabi, tumben engkau ini naik ke mimbar mengucapkan amin. Maka apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ketahuilah, tadi malaikat Jibril datang kepada aku dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta kepada Allah dan aku diminta oleh Jibril untuk mengamini doanya malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa malaikat Jibril, man adraka ahada abawaihi walam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahullah, atau kama qala Nabi SAW. Kata Jibril, siapapun yang menemui salah satu orang tua atau keduanya, baik bapaknya saja ataupun ibunya atau kedua-duanya, akan tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya, naudzubillah, kalau sampai dia menyakitkan salah satu hati orang tuanya, famata, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih apabila ia menjengkelkan salah satu dari orang tuanya, kemudian dia meninggal, fadakhalan nar, maka dipastikan, kata malaikat Jibril, mudah-mudahan dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dia dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah amin
Nabi Muhammad mengaminkan doa malaikat Jibril. Siapapun yang tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih menyakitkan salah satu dari hati kedua orang tuanya, maka sudah dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ana bariun mimman la tuaddi haqqa walidayh. Kata Nabi Muhammad, aku tidak bakal memberikan syafaat kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Padahal satu-satunya kita harapkan di yaumil kiamat bukan amal ibadah kita. Satu-satunya kita harapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, seluruh umat dari nabi-nabi terdahulu mereka mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya, ini azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, balasannya pun langsung di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil kiamah. Kemuliaannya luar biasa. Orang yang berbakti terhadap kedua orang tua ini kemuliaan luar biasa. Ini yang pertama, yang tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil kiamah, yaitu aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Hati-hati. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, jangan cuek. Ya. Siapapun yang cuek ketika nama Nabi Muhammad disebut, ini yang marah bukan Nabi Muhammad tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan nama beliau, maka jangan sampai kita diam. Kita balas dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini diantara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang apabila pengen mendapatkan syafaat Nabi Muhammad diantaranya, dan pengen derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah untuk membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 solawatan. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra'u kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali saja, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 solawatan. Bisa kita bayangkan, satu solawat ya, yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad dibalas oleh Allah dengan 10 solawatan. Apa solawat Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu Ar-Rahmah. Ketika kita membaca satu solawat, Allah berikan kita 10 rahmat. Al-Habib Abdullah di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, lau sallallahu ala abdihi marratan wahidatan lakafahu syarafan wa karamatan wa kaifa bi asri salatin likulli salatin yusalliha al muslimu ala nabihi. Kata Al-Habib Abdullah, seandainya seseorang mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali, disebabkan ia bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita kelak di yaumil kiamat syafaat Nabi Muhammad. Dan bisa kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad, pertama,
yaitu jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, jangan sampai kita sakiti orang tua. Orang tua harus kita gembirakan, orang tua harus kita bahagiakan, orang tua harus kita taruh di atas kepala kita. Kita harus rela nggak makan demi orang tua kita. Itu seorang laki-laki harus gitu. Sedangkan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, yaitu meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ini nggak mampu melaksanakan sunnah Nabi, cuma kita meremehkan atau menghinanya. Kadang-kadang kita ini ikut-ikutan orang gila. Orang pakai cadar dibilang ninja katanya. Astagfirullahaladzim. Padahal hukum yang muktamad, hukum yang paling sahih dalam pendapat Imam Syafi'i, memakai cadar itu hukumnya wajib. Ya, ini hukumnya muktamad. Ya. Memang ada sebagian mengatakan sunnah. Jangan sampai kita ini ada orang bercadar kita alergi. Seperti orang-orang kafir, ikut-ikutan orang kafir. Ini agama Islam harus kita muliakan. Jangan sampai kita ini alergi melihat orang pakai jubah, pakai tongkat. Belum tua sudah pakai tongkat. Iya. Betul. Ya. Tongkat ini sunnah. Ya, walaupun muda, bukan masalah mudanya. Walaupun muda pakai tongkat, ini sunnah. Jadi mudah-mudahan kita semua dipanjang umur Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita disehatkan, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.